Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Cecilia Citra Lestari. Kita akan lanjutkan tentang Object Oriented Programming ya. Kalau video yang sebelumnya kita udah bahas tentang bedanya kelas dan objek sampai dengan tahap kita bikin kelas doc, kemudian kita bikin objeknya pakai sintak apa? Ya betul, pakai sintak new ya. New doc. Sekarang kita akan di video ini kita akan bahas tentang constructor. Apa itu constructor? Masih ingat di video kemarin terakhir adalah kita buat object doc dengan sintak ini, pet sama dengan new doc. Nah, doc lalu ada tanda kurung itu apa sih sebenarnya? Kita nggak bikin metode itu di kelas doc, betul ya? Oke. Nah, si doc itu tadi, doc dengan tanda kurung tadi, itulah yang disebut dengan constructor. Jadi secara resminya, jadi constructor itu adalah metode, tapi metodenya adalah metode yang khusus. Metode khusus yang hanya dipakai untuk membuat sebuah objek dari sebuah kelas. Ada beberapa hal yang perlu Anda tahu tentang constructor ini. Satu, sebuah metode constructor itu akan memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau nama kelasnya doc, kamu nggak bisa bikin constructor dengan nama pet atau docs pas pakai S, nggak bisa. Harus namanya persis sama dengan nama kelasnya. Doc1 gitu nggak bisa juga. Doc-nya D-nya huruf kecil juga nggak bisa. Pokoknya namanya harus persis sama dengan nama kelasnya. Satu ya, ingat-ingat. Yang kedua, dia dipanggil dengan pakai sintak new tadi. Jadi cara manggilnya adalah new constructor. Jadi nggak bisa langsung dipanggil constructor-nya langsung dipanggil seperti metode-metode yang biasanya, nggak bisa. Jadi selalu ada sintak atau keyword new dulu, baru kemudian constructor itu bisa dipanggil. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam constructor itu isinya apa sih? Di dalam constructor itu isinya adalah kita menginisialisasi nilai-nilai dari atribut si kelas itu tadi. Jadi contohnya nih, di doc ya, mungkin constructor-nya bisa berupa kita kasih default value dari atribut-atributnya. Happiness 3, fullness 3, cleanness 3, health 3 atau 5, kok di sini health 3 atau 5, seperti itu. Oke. Lalu, sebuah kelas bisa punya 0 atau lebih constructor. Jadi bisa nggak punya constructor, bisa cuma punya satu constructor, bisa punya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kalau dia punya lebih dari satu constructor, pastinya akan ada perbedaannya, yaitu di dalam parameter atau variabel yang ada di dalam tanda kurung. Seperti contohnya yang di sini. Yang di sini, si doc itu punya 2 constructor, satu doc yang tanpa parameter, constructor kedua adalah doc dengan parameter nama. Bedanya apa dari constructor yang doc pertama atas atau doc kedua? Kalau yang di doc pertama, itu si anjingnya itu tidak punya nama. Namanya masih kosongan. Sementara kalau kita panggil atau buat objek doc dengan yang bawah, ya, yang constructor bawah, maka anjingnya nanti namanya akan disesuaikan dengan nilai parameter yang ada di dalam constructor doc itu tadi. Nah, tadi saya bilang bahwa bisa aja sebuah kelas nggak punya constructor. Iya, betul. Contohnya tadi, sampai sekarang itu kan kita belum bikin constructor ya. Sampai sekarang kita belum bikin constructor. Nah, tapi kita kan tetap bisa bikin object doc. Oke. Nah, jadi kalau sebuah kelas itu tidak memiliki constructor, tidak
tidak secara eksplisit konstruktornya dituliskan, maka compiler dari bahasa pemrogramannya, yaitu kalau sekarang adalah Java, itu akan otomatis membuatkan konstruktor tadi. Tapi tentu saja inisialisasi value-nya nggak ada. Jadi istilahnya bikinnya kosongan gitu ya. Konstruktornya kosongan doang. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membuat konstruktor dari kelas doc. Nah, nanti konstruktornya akan diisi seperti ini ya. Health, happiness, cleanness, fullness itu nilainya adalah 3. Price-nya adalah 50 dan food amount-nya adalah 10. Jadi setiap anjing yang akan dibuat, dia akan memiliki default value seperti ini. Kita akan buat konstruktor dari dog. Kita akan buat konstruktor pertama, yaitu konstruktor yang tanpa parameter. Ketika membuat konstruktor, sebenarnya kita hanya seperti ini. Nama variabelnya apa? Seperti ini. Kemudian fungsinya konstruktor itu adalah kita menginisialisasi default value dari objek yang akan kita buat. Contohnya sekarang, happiness itu kita set jadi 3. Demikian juga dengan cleanliness, fullness, health, lalu price-nya dia, start-nya adalah 50 default-nya. Food amount-nya adalah 10. Oke. Lalu kita bisa buat konstruktor kedua. Jadi konstruktor itu kita bisa buat lebih dari 1. Asal parameternya berbeda. Jadi coba kita buat konstruktor kedua, public doc, tapi kali ini ada parameter dalamnya, yaitu misalnya nama. Jadi ada name, this.name, apa itu this? This itu adalah kata pengganti dari kelas. Jadi this itu menyatakan dirinya, kelas itu, menyatakan kelas itu. This.name berarti name milik dari kelas. Name milik dari kelas itu adalah atributnya, ini, yang atas. Sementara name tanpa ada this itu menunjukkan name yang lokal, yang parameter. Jadi this.name itu menunjukkan name yang miliknya kelas, yaitu si atribut. Sementara name yang tanpa this itu menunjukkan name yang lokal, variabel name yang lokal. Ini hanya perlu dilakukan jika terjadi nama yang sama. Jadi semisal nih, name-nya ini bukan name tapi nama, gitu ya. Satunya name, satunya nama. Kita tentu saja tidak perlu melakukan this.name ini. Karena satunya name, satunya nama. Tapi kalau dia sama-sama name, variabelnya sama-sama name, kita perlu ada pembedanya. Nah, gini.
Kalau tidak ada pembedanya, maka kalau tidak ada this-nya, maka otomatis semuanya akan berlaku di yang paling dekat dengan dia, yaitu lokal. Sehingga seperti ini, kita perlu ini tambahin dengan this. Oke. Nah, jadi bedanya konstruktor pertama dan konstruktor kedua terletak pada namanya. Kalau konstruktor pertama namanya tetap null karena tidak diset, tapi kalau konstruktor kedua kita set namanya sehingga namanya nanti sesuai dengan isinya parameter. Kita bisa buat konstruktor yang lain. Misal nih, konstruktor dengan parameternya name dan happiness. Happiness-nya bukan 3. Kita set happiness-nya jadi 2 atau 5 atau 0 gitu. Oke, seperti itu konstruktornya. Oke, kita sudah buat 2 constructor untuk kelas dog. Gimana, gampang kan ya bikinnya? Nah, untuk video ini cukup sekian. Selanjutnya kita akan bahas soal encapsulation atau pengkapsulan di video berikutnya. Kalau Anda tidak mengerti, nanti kita akan bahas di kelas ya. Silakan siapkan pertanyaan dan ajukan pertanyaan di kelas untuk kita lebih ini ya, enrichment gitu ya, pengayakan dari materi ini. Oke, see you di kelas.